Seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah. Atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor. Atau jeda waktu selesai pekerjaan, duduk sebentar, habis minum air. Coba lowongkan waktu. Antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch. Minum air, anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan. Baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa. Karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah, ikhwan dan akhwat sekalian, sekali kita ketinggalan ibadah itu, sulit sekali untuk mengulanginya. Puasa Senin Kamis, kenapa antum gak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Gak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum gak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh, rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib nggak kemana-mana, akan datang maghrib itu, akan datang maghrib. Kita akan buka puasa, Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur atau bahkan mungkin tidak sahur, kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan, antum minum. Makanya kata Nabi SAW, "Lis-sha'imi farhatan." Orang yang puasa punya 2 kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang. Bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan. Dia akan dapat pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Saya sering sampaikan di pengajian saya. Kalau seandainya kita masbuk sholat subuh 1 rakaat, mungkin ada uzur, mungkin sakit perut, anggaplah, ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya, walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang, imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Nggak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari Al-Fatihah sudah ada pahalanya, dari surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya, kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW, ya,
Tidak ada seorang pun yang sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu saja, saya ingin bersama anda di surga. Pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang. Tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, gitu kan? Yang dia masbuk yang tersisa, itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi. Artinya berkurang kan gitu. Dosakah dia? Tidak dosa. Nggak ada hukuman di depan Allah SWT karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Saya pernah menemukan seorang ibu dengan anaknya miskin, luar biasa pakainya saya lihat gitu. Saya habis ta'lim di kampung Melayu. Kemudian saya keluar, dia beri isyarat, minta uang gitu. Saya memang sudah niat mau membantu. Saya bilang sebentar bu ya, karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon gitu. Saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. Kemudian saya sholat dulu bu, buru-buru karena saya takut iqamah, waktu itu sudah azan. Saya pun pergi ke sana, kemudian saya sholat berjamaah. Saya lupa nih kalau ada yang minta tadi, habis sholat duhur, saya selesaikan juga sholat nafilahnya di situ ba'diyah duhur, baru saya pulang, baru saya kembali. Mobil saya parkir kebetulan di dekat majelis taklim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi. Subhanallah tuh saya kembali, tiba-tiba saya lihat pohon tersebut, saya teringat, wah ada tadi ibu yang minta. Mana dia? Saya cari nggak ada. Cari keliling nggak ada, sampai saya naik mobil saya 3 kali ikhwah sekalian putar balik di situ. Nyari ibu itu mana? Sudah nggak ada, sudah pergi. Pada saat itu subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa. Khalid berapa menit tadi itu? Berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini? Sekarang dia sudah pergi. Kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi? 3 kali saya putar nggak ketemu sama orang itu. Semenjak itu ikhwah-ikhwat sekalian saya tidak pernah tunda. Kapan ada kesempatan tidak boleh ditunda. Karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat asar, tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat, lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau. Sahabat semua heran. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW. Gak lama kemudian, sahabat masih berzikir, Nabi SAW kembali lagi dengan tenang, lalu duduk kembali menyambung zikirnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Kata Nabi SAW, tadi sebelum sholat asar, saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya bagikan, saya infakkan, saya sedekahkan. Namun, saya tadi tersibukkan, tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat. Maka saya ke rumah saya, kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan, lalu saya kembali berzikir. Jadi Nabi SAW pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan, lalu kembali lagi berzikir. Bayangkan ya, bagaimana cepatnya Nabi SAW mengerjakan sebuah amal soleh. Jangan ketinggalan ikhwah-ikhwat sekalian. Sibukkan diri dengan puasa, sibukkan diri dengan ibadah. Jauhi tontonan, jauhi dengaran. Tidak ada orang yang terbagikan syahwatnya tanpa sebab, tanpa pemicu. Dia tonton yang tidak benar, maka muncul syahwatnya. Membayangkan yang tidak-tidak. Tidak mungkin muncul syahwatnya tanpa mendengar sesuatu. Tidak ada orang dengar Quran itu syahwatnya bangkit. Nggak ada orang hadir majelis taklim begini dan disampaikan ilmu syahwatnya bangkit. Nggak mungkin kan? Kapan syahwatnya bangkit? Kalau yang didengar itu lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang tidak masuk di akal, yang membangkitkan syahwat. Untuk apa ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hatilah pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian bertanggung jawab semuanya pada hari kiamat. Allah nggak kasih kita mata ini untuk melihat yang haram. Allah nggak kasih kuping untuk dengar yang haram. Allah nggak kasih lisan untuk mengucapkan yang haram, tangan untuk menjamah yang haram, kaki melangkah yang haram, kemaluan ditumpahkan yang haram. Allah kasih kita fasilitas untuk lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Ingat,
anggota tubuh kita ini, kata para ulama, kalau makin sering kita sibukkan dengan ibadah, mata melihat yang benar, yang Allah bolehkan, telinga dengar yang benar, mulut mengucapkan yang benar, maka semua anggota tubuh ini, hati makin sering dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dari pendengaran, dari penglihatan. Hati kan terpengaruh dengan 3 anggota tubuh ini, ya, telinga, mata, dan lisan. Maka pastikan anggota-anggota tubuhnya jadi lunak, kata ulama, seperti ya, pohon yang selalu dibasahkan dengan air, maka lunak daunnya, gitu kan. Sedikit dengar ayat jadi nangis, sedikit dengar ayat, ya, dengan telinganya hatinya jadi tentram, lisannya maka dia akan mengucapkan selalu yang baik saja, seperti itu. Ingat, ancaman Allah tidak mungkin luput. Banyak orang selalu tergiur dengan firman Allah SWT, Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, tapi lupa, wa innallaha syadidul iqab, dan Allah berat siksaannya. Allah pengampun benar, tapi siksaannya juga Allah berat.